Ada sebuah buku berjudul Mereka Bilang Aku China, Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa. Ini buku menceritakan atau mengisahkan pengalaman perempuan-perempuan keturunan Tionghoa yang memiliki pengalaman diskriminatif dalam kehidupan mereka, tapi mereka berjuang agar mereka bisa diperlakukan setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam buku ini memang disebutkan ada stereotip bahwa orang-orang keturunan Tionghoa biasanya egoistis, biasanya lebih mementingkan materi, biasanya mereka bukan makhluk sosial yang mau bergaul atau berbaur dengan masyarakat yang lain. Jadi banyak sekali hal-hal negatif selama ini yang melekat dalam ingatan masyarakat kita. Tetapi apakah 100% benar? Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Zong Wan Zi alias Hakka Chung Ban Hok alias Basuki Cahayapurnama, tapi sering dipanggil Ahok. Kenapa nama Anda banyak sekali? Nama asli ya cuma Basuki Cahayapurnama, tapi kan sebagai turunan Tionghoa, orang tua kita pasti kasih nama Tionghoa. Karena saya tinggal di lingkungan Hakka, ya panggilnya Chung Ban Hok. Chung Wan Xie itu bahasa Mandarinnya sebetulnya. Karena Hoknya saya itu bukan Hok hoki, tapi Xie itu belajar. Bapak saya pengen saya itu banyak belajar. Kan lebih gampang dipanggil Ahok. Memang di kampung orang lebih sering panggil saya Ahok. Tapi banyak orang kira Ahok saya itu Ahok hoki gitu loh. Padahal bukan Hok dari hoki, tapi Hok dari Xie sekolah. Baik, tahun 2005 ya, Anda menarik perhatian banyak orang pada saat pelantikan sebagai Bupati Belitung Timur. Karena banyak orang bilang, loh kok ada orang Tionghoa jadi Bupati? Apa reaksi pertama orang ketika tahu Anda jadi Bupati? Ya orang pikir nggak mungkin ya, karena di sana kan 93% masyarakat Muslim. Jadi setelah hitungannya nggak mungkin Muslim itu mau memilih turunan Tionghoa dan apalagi saya Kristen. Jadi katanya double sial nih, nggak mungkin gitu, secara politik ya. Tapi saya katakan masyarakat kita lebih cerdas gitu loh. Banyak itu tanya, kenapa pilih Basuki? Dia masyarakat sana 93% Muslim bilang, Basuki itulah Islam. Cuma dia belum dapat hidayah jadi Muslim. Tapi boleh tahu, apa yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri jadi bupati waktu itu ya? Ya, tentu pengaruh papa saya. Papa saya meninggal tahun 97. Papa saya selalu katakan, kalau kita bantu orang miskin dengan bantuan sosial 1 miliar saja, kita bagi dulu UMR pas ribuan, 500 ribu, hanya untuk 2.000 keluarga, nggak cukup. Jadi bapak saya selalu katakan, ada beda antara bantuan sosial dan keadilan sosial. Kalau bantuan sosial itu seperti ini, kalau tiap kali orang datang ke sini digebukin, lalu Pak Andi bantu, ngobatin, kasih duit, itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau Pak Andi menjamin siapapun yang datang ke sini tidak digebukin lagi, tidak ada yang digebukin, itu namanya keadilan sosial. Makanya sila kelima kita tuh bukan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial. Waktu pemilihan dan Anda menang sebagai bupati, berapa persen suara yang Anda dapatkan? 37,2%. Berbanding yang kedua? 22 mereka. Nah, apa betul waktu itu biaya kampanye Anda hanya 500 juta? Sementara kita tahu untuk ikut pilkada itu puluhan miliar, ratusan miliar. Karena kan banyak orang yang harus dibayar untuk supaya memilih Anda. Saya nggak pakai kampanye. Karena kalau gunakan kampanye kasih baju kaos ya nggak cukup duitnya. Saya hanya sediakan bakpao, orang datang ke rumah setengah 8 malam. Lalu kita modalnya ya stiker, gantungan kunci, kalender, lalu kartu nama, nomor handphone. Jadi yang saya jual itu, masyarakat kalau saya kasih Anda 5 kilo beras, kampanye, mungkin Anda masih punya 10 kilo. Kalau saya bawa dokter ngobatin Anda masih sembuh, cuma vitamin. Tapi yang saya butuhkan ketika Anda tidak punya beras, ketika Anda sakit, diperlakukan tidak adil, Anda butuh nomor telepon pejabat. Yang kamu butuhkan itu nomor handphone saya. Supaya Anda bisa SMS dan saya bisa tulis. Baik, tentu kita ingin tahu lebih jauh tentang siapa Pak Basuki atau Ahok ini ya. Ini dia kisah tentang Pak Basuki. Orang miskin jangan lawan orang kaya.
Orang kaya jangan lawan pejabat. Inilah filosofi yang digunakan sebagai penyemangat hidup oleh seorang pria kelahiran Belitung Timur 29 Juni 1966. Berbekal pelajaran dari almarhum ayahnya, Basuki Cahayapurnama kian mantap dengan filosofi hidupnya tersebut. Basuki Cahayapurnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, adalah sosok manusia dermawan yang tak segan menyuarakan kenyataan pahit lembaganya kepada masyarakat umum. Berawal pada tahun 2001, pasca ditutupnya pabrik pengolahan pasir miliknya karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa setempat, membuat bapak beranak 3 ini alih profesi dan terjun ke dunia politik. Lihat saja kiprahnya. 7 bulan menjadi anggota DPRD tingkat 2, Ahok langsung menjabat sebagai bupati di Belitung Timur. Semasa menjabat, ia hampir tak pernah absen di setiap warung kopi bersama warganya sebagai media untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah warganya. Tak heran bila kemudian seluruh warganya mengenal baik setiap digit nomor telepon miliknya. 2 tahun menjabat bupati, anak sulung dari 3 bersaudara ini mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir dan ikut dalam pemilihan sebagai gubernur di Bangka Belitung. Meski gagal, usahanya tak berhenti di situ. Saat ini, Ahok yang bernama Tionghoa Zhong Wanzi atau HK Chung Ban Hok yang duduk sebagai anggota DPR dalam Komisi 2 ini, selain memberikan advokasi hukum seputar pentingnya identitas diri seperti KTP dan akta lahir, juga memberikan layanan sosial pada masyarakat. Tak hanya itu, Ahok pun selalu mengupdate website pribadinya sebagai bentuk komunikasi dengan rakyatnya. Sebelumnya Anda kan pengusaha ya? Ya. Kemudian Anda merasa kecewa, Anda menutup usaha Anda karena Anda merasa ada kesewenang-wenangan dari pejabat birokrasi dan korupsi. Apa yang terjadi? Ya bapak saya bilang gitu kan, orang miskin jangan lawan orang kaya tadi kan. Nah, orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut gitu. Itu maksudnya Jadi, apa? kalau kita mau melawan pejabat harus jadi pejabat kata bapak saya. Nah kalau jadi bupati kan minimal kita mengendalikan 100 sampai 200 miliar. Bantuan sosial 2 miliar. Kita kasih aja masyarakat yang minta yang butuhkan bukan duit kita ini. Jadi kita untung sebetulnya. Jadi filosofi dagang juga. 1 miliar nggak cukup bagi kan. Jadi kalau nggak cukup bagi udah aku pinjam deh. Kita rebut ini APBD ini. Supaya rakyat bisa rata. Ini keadilan sosial sebetulnya. Nah, waktu Anda tutup, itu sebenarnya Anda kecewa dan Anda mau meninggalkan Indonesia, apa betul? Iya betul. Jadi waktu itu saya minta izin papa saya. Ya bagaimana hutan lindung bisa pindah ke tempat saya lalu saya tutup gitu. Sewenang-wenang gitu kan. Jadi saya frustrasi. Saya bilang, Pak saya mau pindah ke Kanada. Kemudian teman saya mau ngajak saya ke sana. Papa saya nggak boleh. Nanti ada berubah. Saya apa yang mau berubah Pak? Terus bapak saya bilang ini, kamu percayalah. Satu hari kelak, rakyat akan cari kamu, akan milih kamu untuk memperjuangkan nasib dia. Saya mau ketawa nggak berani ketawa lagi. Jangan. Tapi ternyata 10 tahun kemudian 2005 betul-betul masyarakat tuh pilih saya jadi bupati untuk memperjuangkan hak mereka. Ada yang bilang bahwa pilihan masyarakat terhadap Anda tidak lepas dari perbuatan ayah Anda. Ayah Anda ini siapa? Kin Nam ini. Ya ada juga yang bilang begitu, tapi sepenuhnya betul juga tidak juga. Jadi papa saya tuh selalu dari dulu bantu orang-orang miskin. Kadang dia minjem uang untuk kasih orang. Oh, jadi memang jiwa sosialnya tinggi sekali ya. Tapi ibu kelihatannya nggak setuju Anda terjun ke dunia politik ya? Pertama kali masuk politik memang mama saya itu marah sama saya. Kamu ini waktu papamu hidup suruh masuk organisasi pemuda, saya tidak mau gitu loh. Papamu sudah meninggal baru mau main politik, ini kan bahaya gitu kan. Nah tapi setelah kita jelaskan situasi ini, kita menanggung warisan sosial juga dari papa kan. Orang susah datang mau berobat, mau sekolah, rumah mau roboh. Kita di rumah juga kerjanya berantem sama pejabat, duit juga susah kan. Sementara lihat orang gitu banyak, kita mau bantu juga nggak bisa. Makanya saya bilang satu-satu caranya kita lawan. Ya kita lihat ini terjadi keadilan, ya kita harus rebut itu. Supaya jadi adil. Kita lawan udah, nggak peduli. Sama masih setuju.